Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, selamat malam. Kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama. Kita akan mengikuti ibadah Kamis Putih. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali merenungkan cinta kasih Tuhan. Saudara dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita untuk boleh menyembah Tuhan kita. Saya undang mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Malam itu di Taman Getsemani, Yesus merasa sedih dan gentar. Menjelang ia akan ditangkap, disiksa, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Mari bersama-sama kita mengingat kembali peristiwa itu, mengingat kembali kasih Tuhan. Dan anugerahnya selamatkanku.
Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam kesedihan dan kegentarannya, Yesus berseru kepada Bapa. Dan semuanya itu dilakukan karena kasih-Nya. Bapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Namun biarlah setiap kita, di dalam kelemahan kita mau terus mendekat kepada Tuhan,
diam di hadirat-Nya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
Selamat malam, rekan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini adalah malam yang spesial buat kita karena tentunya berbeda dengan Kamis-Kamis lainnya. Kita mengenal di dalam tradisi gereja ini adalah Kamis Putih, di mana Kamis Putih kita mempersiapkan diri bersama-sama. Esok harinya kita akan merayakan peringatan Jumat Agung. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya di peristiwa Kamis Putih ada banyak peristiwa yang terjadi, dan secara khusus Alkitab banyak mencatatkan bagaimana Kristus sebelum disalibkan. Malam Getsemani adalah sebuah malam yang tentunya memberikan kesan, bahkan menginformasikan kepada kita semua betapa pentingnya malam itu, betapa bernilainya malam itu. Bukan hanya kita sebagai orang percaya, tetapi tentunya malam itu begitu penting kepada kita sekalian. Kenapa itu begitu penting, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat peristiwa Getsemani, kita melihat bagaimana ada sebuah reaksi-reaksi yang ditunjukkan di malam itu. Di malam di Getsemani, reaksi-reaksi yang muncul baik itu, saudaraku, yang ditunjukkan oleh para murid maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebab malam itu adalah malam yang begitu berharga, malam yang begitu mengesankan kepada kita semua. Dan jikalau kita membaca kisah tentang Getsemani, kisah di mana Kristus bersama dengan muridnya, bersama di sana diajak untuk berdoa, berada dalam suatu tempat itu, maka kita menemukan sebuah reaksi ataupun reaksi-reaksi yang terjadi. Kalau kita melihat, maka ada dua gambaran penting dari reaksi yang ditunjukkan. Reaksi yang pertama itu digambarkan murid-murid yang saat itu bersama dengan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Tentunya ini ke-11 murid yang bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus katakan, tinggallah di sini dan aku akan berdoa. Lalu saudaraku, juga muncul pernyataan ini kepada ketiga muridnya yang lain, yang dibawa serta oleh Tuhan Yesus menuju ke suatu tempat untuk berdoa itu. Di Getsemani itu Kristus katakan, Petrus, Yakobus, Yohanes, tinggallah engkau di sini. Nah, saudara, kita melihat sebuah reaksi yang muncul dari perintah Tuhan Yesus ini. Murid-murid semuanya kalau kita perhatikan taat. Tetapi di dalam ketaatan yang ia lakukan, ternyata saudaraku, bahwa murid-murid itu tidak empatik dengan apa yang dialami dan dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di saat itu mengalami pergumulan yang begitu berat. Pergumulan yang bagi dirinya sendiri sebagai manusia itu begitu berat dan menekan. Sehingga kalau kita lihat, saudaraku, apa yang menjadi reaksi dari murid-murid ini tidak menunjukkan sebuah empati dengan apa yang dialami oleh Kristus. Kalau kita lihat di bagian ayat-ayat itu menyatakan, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, murid-murid tidak pernah merasakan dan berempati dengan apa yang Kristus alami. Namun kalau kita kemudian perhatikan, justru sebaliknya, murid-murid itu kalah dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Ketika Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berjaga-jaga, berjaga-jagalah dengan aku 1 jam saja. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Justru sebaliknya, murid-murid itu tertidur. Bahkan ketika Tuhan Yesus bolak-balik sampai 3 kali untuk berdoa, murid-murid pada akhirnya diketemukan tertidur dengan pulas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, reaksi ataupun semalam di Getsemani ini menunjukkan kepada murid-murid yang ternyata sekali lagi dia taat dengan perintahnya Tuhan Yesus, tetapi dia tidak peka, tidak empatik dengan yang dialami Tuhan Yesus. Setelah kita akan lihat yang kedua
sebuah reaksi yang ditunjukkan di malam di Getsemani itu. Reaksi dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang kemudian Kristus alami, ini menunjukkan sebuah reaksi ketaatan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan sebuah kesadaran yang penuh bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya itu, dia menyadari peristiwa itu adalah peristiwa yang penting. Sehingga dia katakan saat dia berdoa, sampai 3 kali dikatakan bahwa dia menaikkan doa yang sama itu. Dia katakan, kalau boleh ya Tuhan, cawan itu lalu daripadaku. Saudara, cawan itu lalu daripadaku. Cawan itu menggambarkan murka Allah. Cawan itu menggambarkan bagaimana murka Allah itu akan terjadi, akan dinyatakan kepada manusia. Tetapi saudaraku, cawan murka Allah yang harus kita hadapi digantikan oleh Kristus. Kristus saat itu tahu dengan jelas bahwa murka Allah itu akan ia hadapi dan ia menggantikannya. Cawan murka itu digantikannya. Dan dia sangat tahu, saudara, bahwa itulah yang harus ia lalui. Saudara, kita melihat bagaimana ketaatan Kristus itu, ketaatan yang luar biasa. Dan malam atau di malam di Getsemani ini menjadi peristiwa yang penting. Sebab di sana Kristus, di sana dia mengambil sebuah hal yang seharusnya dia tidak harus dia lakukan. Tetapi dengan ketaatannya, dia mengambil cawan murka itu untuk menggantikan kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus rela mengambil dan menggantikan cawan murka itu yang seharusnya, saudara, cawan murka itu kita yang mengalaminya. Sehingga kalau dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Di dalam Injil Lukas, peristiwa itu digambarkan bagaimana pergumulan yang dalam itu. Kristus itu seperti meneteskan darah dari pori-pori kulitnya. Ini menggambarkan apa, saudara? Ini menggambarkan sebuah pergumulan yang dalam. Pergumulan yang luar biasa. Ketakutan yang dalam. Stres yang begitu dalam di saat itu sebagai seorang manusia. Tetapi dia ambil itu. Cawan murka itu dia ambil untuk menggantikan kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini mari kita mempersiapkan hidup dan hati kita. Dan kita terus menyadari bahwa cawan murka Allah itu sudah digantikan Kristus. Dan bukankah sudah sewajar dan seharusnya kita bersyukur di malam ini untuk mempersiapkan diri kita menjelang Jumat Agung besok. Di Kamis Putih ini, mari kita bersyukur karena dengan apa yang diambil oleh Kristus menggantikan cawan murka itu, kita menjadi orang yang kemudian tidak menanggung murka daripada Allah itu. Keputusan yang Kristus ambil adalah keputusan yang tepat karena ingin menyelamatkan saya dan saudara. Mari di Kamis Putih ini, di malam hari ini, kita menyongsong, memperingati Jumat Agung besok dengan penuh kesadaran, penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Kristus telah menggantikan cawan murka itu dan kita dipulihkan dan dibebaskan. Kiranya ini mengingatkan kita menjelang Jumat Agung besok, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami selama ini mungkin justru mengekspresikan syukur kami seperti murid-murid. Kami yang
mungkin menunjukkan seolah-olah taat kepadamu Tuhan, namun di dalam hidup kami tidak menunjukkan sebuah reaksi yang empatik, baik kepada Dikau maupun kepada orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa cawan murka itu Engkau sudah gantikan. Dan biarlah Tuhan, hidup kami kemudian kami sadarkan sepenuhnya dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih buat malam hari ini. Biarlah malam di Getsemani ini terus mengingatkan kami bahwa penggantian cawan murka itu dimulai oleh Kristus dan nanti juga digenapkan dan dilunaskan oleh yang Kristus lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. hari ini kita akan mengakhiri ibadah Kamis Putih dan menyiapkan diri untuk memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita, pimpin ke Kalvari. Pimpin ke
Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah Kamis Putih. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sedang mengikuti Passion Week, beberapa ibadah dari Senin sampai pada hari ini. Dan besok kita akan ada ibadah Jumat Agung jam 10 pagi. Saudara-saudara, siapkan hatimu di dalam ibadah Jumat Agung dan juga ada perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami mohon bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin ikut ibadah Jumat Agung, mohon bisa mendaftar di link yang kami sudah sediakan agar dapat memastikan kesediaan tempat pada saat Bapak Ibu Saudara-saudara untuk datang beribadah. Kita siapkan hati kita bersama-sama dan khususnya pada hari Jumat Agung ini kita rindu sekali lagi kasih Tuhan yang sudah dicurahkan dan terus akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, demikian yang saya sampaikan. Mari kita bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu doksologi segala kemuliaan dari Tuhan, melalui Tuhan dan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu, meneguhkan imanmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.